Perjuangan timnas U23 di Piala Asia sejatinya sangat membanggakan. Datang sebagai tim debutan yang awalnya nggak diperhitungkan, Indonesia pada akhirnya secara luar biasa mampu menembus semifinal. Dan dalam perjalanan tersebut, skuad Garuda mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Kendati di semifinal dan perebutan juara 3, Indonesia harus kalah dari Uzbekistan dan Irak, namun pencapaian ini harusnya layak untuk mendapatkan apresiasi, terlepas nanti lolos atau tidaknya ke Olimpiade. Dan di antara sekian nama yang tampil bagus, tentu kita semua sepakat untuk memasukkan Nathan Chuaon ke dalam daftar, di mana pemain 22 tahun tersebut mampu tampil luar biasa. Kontribusi, pengorbanan, dan kedewasaannya patut diacungi jempol. Untuk itu buat siapapun yang masih meragukan, sebesar apa rasa cinta pemain yang akrab disapa Mas Tejo tersebut kepada Indonesia? Kayaknya emang ada yang salah dengan hati orang itu. Dari sekian nama pemain timnas U23 yang main di Piala Asia U23, mungkin nama Nathan Chuaon adalah yang paling penuh drama di antara semuanya. Hal itu diawali ketika Nathan diragukan bisa ikut di ajang ini. Lantaran ketika itu, ia tidak mengantongi izin dari klubnya Heerenveen. Sesuatu yang wajar karena Heerenveen tidak melihat kompetisi Piala Asia U23 sebagai prioritas, yang mana ajang tersebut bahkan tak terdaftar sebagai agenda FIFA. Meskipun begitu, PSSI terus berusaha melobi Nathan. Sampai akhirnya izin pun didapatkan. Akan tetapi di balik itu semua, ada syarat yang diberlakukan Heerenveen, yakni Nathan hanya diizinkan main selama fase grup saja. Alhasil daripada enggak sama sekali, akhirnya PSSI mengiyakan syarat tersebut dan berangkatlah Nathan ke Qatar. Yap, Nathan yang memulai langkahnya di Qatar, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua mengingat ia sendiri baru datang. Yang bikin orang kaget, Nathan ini dimainkan oleh Coach Shin sebagai gelandang untuk menggantikan peran Ivar Jenner yang kena kartu merah. Dan luar biasanya Nathan mampu menjalankan peran tersebut dengan sangat baik, yang mana itu berlanjut ketika Nathan diplot sebagai jenderal lapangan tengah tunggal, tak kalah Ivar absen di laga versus Australia. Hasilnya pun mantap, di mana Nathan tampil begitu percaya diri di laga ini dan menjelma sebagai nyawa yang membuat lini tengah dikuasai Indonesia. Yap, mobilitas dan kemampuan kontrol bolanya juga sangat membantu Indonesia untuk menjaga penguasaan bola, serta jangan lupakan juga, satu gol yang dicetak oleh Komang juga berasal dari bola hasil sepakannya. Nah, performa Nathan pun juga kembali oke di laga versus Jordan. Apalagi dengan kembalinya Ivar, membuat permainan Nathan menjadi lebih bagus. Dan itu mampu membuat pemain-pemain lain di sektor depan begitu nyaman bergerak dan membuka ruang. Sampai akhirnya Jordan beneran diobok-obok 4-1 dan Indonesia pun lolos ke 8 besar dengan status runner-up grup A. Nah, harusnya kelolosan itu disambut sukacita oleh semua pihak. Namun tidak bagi Nathan yang harus kembali ke klubnya. Tentu saja ini membuat fans timnas merasa galau. Karena bagaimanapun, peran Nathan di tim udah kadung membuat jatuh hati. Dan pastinya, ia dibutuhkan untuk sisa laga di Piala Asia sampai akhirnya. Seperti diketahui bersama kalau PSSI berserta masyarakat termasuk Coach Justin yang membuat video khusus berbahasa Belanda. Ramai-ramai membujuk pihak Heerenveen untuk mau melepas Nathan. Sampai akhirnya izin pun diberikan. Yap, setelah diizinkan klubnya, Nathan langsung terbang ke Doha guna persiapan laga melawan Korea Selatan, dan itu merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa. Pasalnya, jarak antara Heerenveen ke Doha diketahui sekitar 6.292 km. Artinya jika PP, berarti Nathan udah menempuh perjalanan kurang lebihnya 12.000 km. Dan durasi perjalanan menggunakan pesawat dari Heerenveen ke Doha sendiri adalah 6 jam 15 menit dengan catatan direct flight alias tanpa transit. Nah, karena bolak-balik, total Nathan melalui perjalanan menggunakan pesawat selama 12 jam 30 menit. Ngeri bukan perjalanan pemain yang satu ini? Jelas pengorbanan Nathan Chuaon tidak main-main, apalagi di atas lapangan. Tak terlihat sedikit pun ia mengendurkan semangat karena kelelahan atau semacamnya. Hal itu bisa dilihat dari peta sentuhan bola Nathan.
dan heatmapnya sepanjang Piala Asia. Dan yang paling luar biasa ketika di laga versus Irak kemarin, walah Nathan ini ada di mana-mana. Kadang ia jadi back, jadi winger, jadi gelandang, jadi striker, dan jadi kiper. Pokoknya salut buat Mas Tejo atas dedikasinya membela Indonesia. Di sisi lain, pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, diketahui merasa kagum dan terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Coach Shin untuk Nathan. Pasalnya, dengan Coach Shin berani menaruh Nathan sebagai gelandang, Kees van Wonderen jadi tahu kalau potensi Nathan ini lebih dari sekedar back kiri, sehingga kedepannya ia pun akan mempertimbangkan Nathan, karena selama ini persaingan di back kiri Heerenveen sangat ketat, sehingga mau tak mau, Nathan yang minim jam terbang harus rela jadi cadangan. Ataupun jika nantinya Nathan ini masa peminjamannya habis bersama Heerenveen, dan kembali ke Swansea, paling tidak klub bisa melihat kalau Nathan ini sekarang benar-benar mampu bermain di segala posisi terutama gelandang bertahan. Dan jelas lagi-lagi Coach Shin membuktikan jika pengamatannya tepat, sebab selain Nathan, Sandy Walsh juga pernah mendapatkan peran berbeda sebagai back dalam sistem 3 back, yang mana itu akhirnya juga dalam tanda kutip dikopas oleh pelatih Kevin Mechelen untuk memainkan Sandy di posisi tersebut. Belum lagi Elkan yang ketika di Bristol beberapa kali diplot sebagai striker, dan itu juga berkat Coach Shin yang nekat memainkan Elkan sebagai striker kala bersua Jepang di Piala Asia. Ya, meskipun akhirnya pendekatan tersebut dikatain oleh salah satu pengamat arus balik sebagai taktik kelas Tarkam, namun data membuktikan jika Coach Shin tetaplah pelatih yang gak ngasal dalam menentukan taktik. Ya iyalah, kalau sekedar ngasal, gimana bisa ia membawa Korea Selatan lolos Piala Dunia 2018 dan di fase grup ketika itu mulangin Jerman. Tapi ya udahlah, bagaimanapun pembenci tetaplah pembenci. Dan terima kasih Coach Shin udah membuat Nathan kini setengahnya punya harapan menit bermain lebih ketika nanti kembali ke klubnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.